infrastruktur. Kenapa nih Bang? Bisa cerita? Berapa penting infrastruktur? Boleh saya lari sedikit infrastruktur ya? Iya. Saya hari ini kebetulan wali kota Batam, yang juga kepala BPD Batam. Tugas wali kota Batam bagaimana rakyat sejahtera yang arahnya kepada sosial sebetulnya. Tugas BPD Batam bagaimana investasi. Ini dua institusi ini bertolak belakang sebetulnya. Tapi sebagai kepala wali kota Batam, tentu saya berpikir mereka yang kehidupan hari terganggu tidak boleh saya kurangi haknya. Jadi bukan berarti saya membangun infrastruktur, tapi hak-hak mereka rakyat tidak saya penuhi. Nanti bisa kena tegur sama ketua DPRD. Coba kita cek sekarang, ada tak rakyat memprotes? Kenapa penanganan kerangka anggaran Pemko Batam ada beda tak dengan sebelum-sebelumnya? Tidak ada saya dengar sama hari ini, Mas Dede. Artinya kebutuhan sosial ini saya penuhi. Contoh, kebutuhan sembako masyarakat yang kita bantu, maaf ini yang dari APBD. Janur pasti sudah tahu ketua DPR ini kita masukkan di jalan terus. Hak-haknya, maaf RPLU segala macam yang membantu pemerintah, tidak saya kurangi Rp1 pun. Semua pendapatan Pemko, pegawainya TPP, tidak saya kurangi Rp1 pun. Malah kita tambah. Pegawai BPD Batam semenjak saya masuk, saya tambah remunnya. Artinya meskipun COVID, tapi pendapatan mereka masih berlebih. Karena setelah saya menghitung ini semua, pos-pos yang saya anggap ini tidak ada pengaruhnya kepada ekonomi, itu yang saya hentikan. Mungkin maaf ya, satu-satunya wali kota atau kepala BPD Batam atau lah kepala institusi apa saja lah, udah level eselon 1, tidak akan mau mengecek anggaran sampai ke bawah. Tapi yang ngecek bawah adalah saya. Cuma memang capek. Kenapa? Kalau saya tak cek sampai ke bawah, saya tidak akan tahu porsi uang ini kemana saja. Tapi setelah saya cek ke bawah, saya tahu bahwa ini tidak prioritas, ini bisa saya ambil semua. Setelah saya ambil, maka uangnya saya gunakanlah untuk membangun seluruh akses jalan ini. Kenapa jalan ini saya bangun? Kalau saya ingin menghidupkan kota Batam, ada yang bercerita, Pak Budi bangun karena mau datang wisata. Tidak demikian. Orang yang investasi kota Batam, maaf, pasti dia orang kaya. Pasti dia orang kaya. Kota kaya tak investasi ke sini. Apakah orang kaya mau hidup di daerah yang kira tidak nyaman dan aman? Saya kira nggak akan mau. Mas Nur punya duit, masa dia mau pergi ke Tanjung Balai hidup sampai 2 tahun? Saya bukan bilang Tanjung Balai gitu. Tapi kira-kira mau tak ke daerah yang tidak nyaman buat mereka punya uang? Tidak. Maka kita harus menyiapkan bagaimana investasi hidup. Kita siapkan kepentingan dia pribadi. Karena kalau orang kaya datang pun dia bisa nginap seminggu, 2 minggu sini sudah hebat. Baru usahanya ditinggal silakan jalan. Maka seluruh jalan harus saya bangun. Jalan bangun kemana? Seluruh ke arah ke industri akan saya selesaikan. Bandara kita bangun, jalan kita bangun, pelabuhan kita bangun. Contoh hari ini, dengan 2 tahun lebih saya jadi kepala BPD Batam, saya menjadi wali kota sudah 6 tahun, periode pertama dan periode kedua. Alhamdulillah. Semua orang maaf ya, pertama ngurus perizinan, ngurus segala macam, masuk ke Batam, Batam sudah hebat. Kita tak promosi, dia promosi. Karena hebat itulah sekarang lomba-lomba orang ingin berinvestasi ke kota Batam. Kalau ini bisa terjadi, saya yakin ekonomi akan bangkit kembali. Baik, terima kasih Bang Rudi. Saat ini tidak seperti ini, tidak ada yang tidak mengenal namanya Haji Muhammad Rudi, ya, baik secara di kota Batam, provinsi maupun secara nasional. Tapi ini Bang, saya mau tanya, ini karir abang nih. Karir dulu sampai saat ini, abang dulu pernah menjadi anggota Polri, pernah menjadi pengusaha, pernah menjadi anggota DPRD juga ya, kemudian menjadi wakil wali kota. Boleh sedikit cerita Bang, tentang karir abang pribadi, sekaligus sampaikan kepada masyarakat apa harapannya, Bang Rudi? Kalau saya dokter ya, dikasih tanggung jawab, saya ikhlas dan jujur aja. Sehingga efek yang saya dapat di hari ini mungkin saya nggak pernah berpikir apa yang akan saya dapat. Jadi kalau saya sudah punya kemauan dan dari tugas, saya akan laksanakan ini. Apapun akan saya usaha, karena saya akan menunjukkan bahwa saya mampu. Dari pidato saya juga kan sama. Saya ditawarin jadi kepala BPD Batam, Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu permasalahannya, saya tidak akan terima begitu saja. Kenapa kalau saya terima besok tidak terpenuhi kemauan Pak Presiden, malah terbalik bagi saya. Maka saya laporkan kondisinya. Pak Presiden nyampaikan, kamu sudah tahu lah, kamu sudah lama di wali kota sudah lama.
Makanya itu backup bapak, saya backup ke jalan. Sama, saya jadi polisi, saya berhenti, bukan berhenti pensiun, Pak Kapolres, saya dapat gaji pensiun. Sebulan ini ya? Sebulan saya masih terima 1.800.000 Pak. Tapi saya bangga karena saya masih dapat gaji dari polisi. Karena asal awalnya memang saya dari polisi. Saya dapat 2 gaji Pak, jadi gaji pensiunan polisi, gaji pensiunan wali kota. Jadi wali kota 1 periode pensiun kita boleh ngajukan. Dia masuk minta maaf. Karena wali kota adalah pejabat negara, jadi dapat 2 gaji. Kalau DPRD belum dapat masnya. Jadi kira-kira demikian, dikasih tugas sih tidak jalan. Alhamdulillah. Rupanya inti daripada keberhasilan menurut saya Bapak minta maaf yang beda-beda gitu ya. Keikhlasan dan kejujuran sebetulnya. Dan semua orang sangat kemana aja Pak, meskipun saya dibully saja dia. Kok capek kan beli sendiri. Toh semua lakukan karena kepentingan pribadi dan politik. Jadi kalau kita ikhlas, saya kira semua akan berjalan. Ya, selama ini dibully tapi diam saja berarti. Kenapa kita? Ikhlas tadi ya. Daripada saya jawab capek itu. Ikhlas. Karena orang kalau udah tak suka kita mau ngomong apapun dia tak suka. Nggak akan pernah lurus lah itu. Bagus diam saja masuk ya. Kan juga jangan jawab. Baik Pak Rudi, Batam masa depan selain daripada industri manufacturing, kalangan kapal, perdagangan, pariwisata, mau dibawa kemana Batam? Pak Rudi? Mau dibawa ke surga gitu. Batam satu kapal yang isinya akan saya bawa ke surga. Surga dalam arti kata surga dunia Bapak Ibu sekalian. Surga dunia berdasarkan agama. Kalau kita bicara surga, pasti tak ada satupun yang bilang surga itu sengsara. Pasti bilang pasti paling enak di surga. Karena kita tak tahu surga itu apa. Hanya dalam agama mengajar surga, tapi bentuk surga apa tidak tahu. Kalau yang tahu silakan mendahului saya. Saya belakangan nanti lapor balik ke saya. Jadi Bapak Ibu kira-kira Batam dibawa kemana? Ayo. PP 41 sudah jelas mengatur sistem perizinan dan kewenangan BP Batam. Mau apa lagi kita? Di era saya terjadi aturan undang-undang baru balik kepada pembentukan otoritas Batam dulu. Dicabut bonded zone, dicabut dari FTZ 2006 hilang, sekarang dari FTZ, tapi wewenangnya hilang. Tapi hari ini sudah dipersembahkan oleh Pak Presiden kepada saya kepada BP Batamnya, bisa saya bawa ke sana, di Pak Menteri. Hari ini semua perizinan sudah di sini. Artinya kapal yang hari ini izinnya sudah ada, tinggal mau berlari kemana saja, ayo kita bawa sama-sama. Oke, Pak satu, Batam diberikan misalnya boleh menjadi hub logistik, kenapa tak kita gunakan? Perizinan semua ada di sini, kenapa tak kita manfaatkan? Bandara dulu mungkin tidak ada hub logistik, ntar ini akan jadi. Kenapa saya serahkannya kepada konsorsium, Incheon, Angkasa Pura 1, Wika, bentuk satu perusahaan BIB, Bandara Internasional Batam, yang akan dikelola pada bulan Juni akan saya serahkan. Kalau itu terjadi, nanti bandara tidak hanya penumpang, tapi kargo menjadi nomor 1. Maka gudang itu lagi saya bangun dengan area 1 hektar. Sehingga nanti barang apapun dari dunia bisa masuk ke situ, dan dari situ bisa balik ke dunia. Artinya momentum hub ini tidak kita gunakan, amat rugilah kita. Singapura, Malaysia, dan jasa itu. Kalau Malaysia mungkin kecil jasa itu, dan di Singapura hampir 50 juta kontainer keluar masuk Singapura setahun. Coba kita hitung, kalau satu kontainer dia masuk saja 4-5 hari nginep Singapura, dia dapat 10 juta saja, $1.000, maka 50 juta dikali $1.000, itulah masuk ke pemerintah Singapura. Apa tidak mau kita bawa kapal kota Batam ke sana? Ayo sama-sama kita. Maka kerja ini tidak boleh sendiri Pak. Jadi ada saya, ada Forkopimda, dan ada ketua kadin yang saya hormati, penentu kabar dagang Indonesia Kota Batam. Kita jalan. Ini Bang, mau tanya ya. Abang wali kota Kabupaten Batam, ibu istri gubernur, gimana cara membagi waktu ini? Sudah jawab. Nah ini agak santai ya. Gimana bagi waktunya? Masih ada waktu untuk keluarga? Saya kira gini, istri saya bisa jadi wakil gubernur, berarti tugas wakil gubernur sudah istri saya jalankan sebelum jadi wakil gubernur. Makanya terpilih jadi wakil gubernur. Tapi kalau dia tak jalankan waktu itu, dia tak akan jadi wakil gubernur.
tidak akan mendongkrak suara untuk calon gubernur Ansar Ahmad dan Marlin Agusti. Artinya sebelum dilantik saja sudah melaksanakan tugas itu. Artinya sudah biasa jalanin aja. Sebagai istri wali kota Batam ya, dan ketua PKK begitu ya. Keliling, saya masuk dulu. Atas usul beliau. Tapi setiap hari ketemu ya. Nggak ketemu tidur di mana? Jadi kita mau tahu karena kan kantor wakil gubernur kan di Tanjung Pinang, ya kan. Mungkin seminggu sekali, ternyata setiap hari bisa ketemu ya. Kapal hanya 45 menit aja. Iya. Bang, satu lagi nih. Ya. Apa yang dia nongkrong dalam hidup ini setelah selesai wali kota Palembang? Kalau saya biar ke air mengalir saja. Kalau dikejar tidak akan ketemu. Tapi kalau kita berusaha menyanyikan jalanin saja. Di bawah waktunya kalau untuk hak kita dia akan datang pada kita. Kalau nanti abang dipercaya sebagai menteri bagaimana? Itu perintah saja. Tapi kalau boleh kita nak jadi Kepri. Itu sangat ada nih bang. Ke Jakarta tidak mau di Kepri saja. Begitu bang ya. Harapan untuk masyarakat bang, kira-kira terkait pemulihan kesehatan dan ekonomi khususnya Kota Batam. Kalau saya bagaimana mengajak masuk Kota Batam di jumlahnya 1,3 juta, kalau Kepri mungkin 2,2 juta. Ayo. Saya sudah keliling se-Kepri, meskipun saya wali kota karena saya suami wakil gubernur, maka saya bisa ikut istilahnya kemana saja. Jadi saya tahu kehidupan di luar Kota Batam sendiri. Kalau boleh jujur kita ngomong, kita sudah sangat enak hidup di Kota Batam. Sudah sangat enak sekali. Dari semua sektor kita paling enak. Kalau saya keliling ke Lingga, ke Moro, ke Tanjung Batu, ke Tanjung Balai, ke Ubud, semuanya begitu. Kasihan. Maka kita yang di Kota Batam, kita sama-sama. Kita sudah enak, kita bangun. Mudah-mudahan setelah kita bangun ada kelebihan daripada komoditi yang ada di Kota Batam bisa kita alirkan ke saudara kita yang ada di ibu kota dan segala macam. Kalau semua kompak, saya kira akan selesai. Tapi manusia tidak akan pernah kompak semua. Tapi biarkanlah mengalir sendiri. Satu waktu, maaf, dia pasti akan sadar kembali. Menurut manusia, menurut saya itu. Satu waktu dia akan menyesal dan akan kembali. Cuma waktunya ada yang panjang, ada yang pendek. Jalani aja. Dan saya yakin. Dengan hampir 11 tahun saya menjabat di Pemko Batam, 5 tahun jadi wakil, 6 tahun jadi wali, 2 tahun setengah jadi kepala BB Batam, setahun setengah jadi DPRD. Artinya di pemerintahan ini ya menurut saya sudah bisa saya pahami semua. Maka saya ingatkan masyarakat semua, ayo semua kita, saya tidak pernah ada dendam. Meskipun saya diserang, kadang-kadang bikin berita fitnah, biar aja lah. Kau jalan saja, dan saya tidak pernah dendam. Kenapa? Karena saya beranggapan semakin banyak saya diserang, semakin banyak dibuka aibnya, semakin banyak difitnah, dosa saya kurang di ajaran agama Islam ini. Maka badan saya dingin aja, tak pernah sakit mana-mana gitu. Saya pingin sudah mulai ada masalah. Bang, ini ada titipan dari dunia usaha. Ini terkait jaminan investasi di Kota Batam. Bagaimana bro? Saya sudah janji kepada Pak Presiden sama Pak Menko bahwa seluruh dunia usaha yang ingin usaha di sini, kalau ada kendala, saya diperintahkan langsung, bukan janji. Diperintahkan saya berjanji. Anda harus turun sendiri. Tidak boleh percaya kepada yang di bawah. Karena ini ada bawah saya ada mana hal saja. Bagaimana? Di luar. Ada Alas, ada Denny. Bapak boleh tanya hari ini. Sistem saya memimpin, Pak, sudah tidak sesuai dengan sistem organisasi. Padahal kalau itu organisasi, ini ada mungkin eselon 4, ada eselon 3, ada 2, ada 1. Kalau saya di sini, ada staff. Kalau saya ikut organisasi, saya hanya ke eselon 1 saja. Tidak sampai ke 2, ke 3, ke 4. Kalau dari saya langsung ke staff. Bukan saya tak percaya, tapi setengah percaya aja. Saya terima, besoknya saya langsung bawa. Saya cross check sendiri. Jadi ini hasilnya. Saya bisa menyisakan
anggaran belanja itu untuk membangun jalan. Mas Tur, minta izin Mas. Saya wali kota yang ke-7. Sebelumnya saya kira tidak ada. Maaf ya, ini bukan saya lihat ya. Kepala BB Batam sama, saya yang ke-9, ke-10, 9. Yang tinjau langsung mungkin saya. Boleh tanya sama seluruh staf BB Batam. Sehingga saya tahu uang-uang yang tak gunakan bisa saya ambil. Saya kalau bangun jalan sana, bangun sana, dengan kegiatan ini hentikan semua. Bukannya ada bagus ke bawah, cuma capek sekali. Ada nggak perbedaan Bang memimpin di Filmco Batam dengan BB Batam? Apa bedanya? Sama aja. Sama pegawai ya. Tidak ada perbedaan. Bedanya cuma satu, pakainya beda. Oh, pakaian. Hanya pakaian saja bedanya, tapi cara bekerjanya hampir sama ya. Jadi sebenarnya pemimpin itu mendelegasikan semua kepada perangkat-perangkat yang ada di bawahnya. Tapi kita kontrol. Tetap dikontrol. Ya kalau kontrol langsung tak bisa bohong lagi. Saya tidak bilang mereka bohong. Kalau saya bilang organisasi tadi SOTK-nya dari saya ke eselon 1, eselon 1 pasti di eselon 2. Dia tak pernah ketiga. Yang 2 ketiga, 3 ke 4, 4 suruh staf pula lagi. Yang tidak tahu menau tentang pekerjaan apa dibikin jalan saja. Itulah terjadi amburadul pembangunan. Maka hari ini dari atas saya perintahkan ke eselon 1 di jalan, terus selesai saya cek ke bawah. Apa yang kurang langsung saya terima. Maka saya cek lapangan. Rapat, putus, cek lapangan. Apalagi bisa saya sampaikan, saya undang semua ke taman rusa, ke taman kolam. Saya sampai mengecek, termasuk air. Memang saya bukan ilmu saya sih, tapi secara umum kita bisa tahu. Oh, di kolam tidak bisa, saya tidak memiliki. Jalan, saya minta dispensasi betul. Kenapa? Karena saya ini tahap jalan depan. Jalan saya minta sepeda macet, bisa 5 lajur. Dan maaf ya, hampir semua yang pembangunan ini idenya dari otak saya. Pelaksanaan teknis baru mereka, karena sekolah mereka. Tapi hari ini kalau di atas tidak mengarahkan, bawah kan jalan sendiri. Gitu Pak jadi. Baik Bang, ini sebelum ditutup terakhir, ini karena disiarkan di YouTube, di channel. Pesan apa kepada masyarakat Batam? Silakan sampaikan Bang. Apa pesan? Yang pertama, tentu saya terima kasih dulu kepada Pak Kapolda, terutama pihak keamanan, ada TNI dan Polri. Nggak boleh kita jujur, mereka yang mengamankan kami sama Mas Nur ya. Karena mereka mengamankan, maka saya bisa melaksanakan itu. Pertama, sebetulnya masyarakat Kota Batam, keamanan itu bukan di tangan polisi dan TNI. Keamanan itu ada tangan kita semua. Tapi karena kita tidak patuh, maka dibentuklah TNI Polri untuk mengamankan kita. Artinya kalau kita bisa mengamankan diri kita, selesai Pak. Polisi di kantor duduk saja, pelanggaran tidak ada. Faktor keamanan ini nomor 1. Yakin nggak? Saya bisa membuka jalan dan bisa memberikan saudara kita karena aman. Kalau masyarakat sadar semua, Pak Polisi tentara tenang-tenang aja kan. Kalau masyarakat tidak itu aturan, baru turun tentara polisi. Kita pilih mana? Kalau boleh ya awal tadi baru masuk. Kalau sudah aman, masyarakat semua ayo. Karena apa yang kita bangunin nanti untuk kita semua. Kalau kita senior ini mau ya. Sudah tidak nikmati lagi. Apa yang kita bangun untuk anak-anak dan cucu kita. Kalau itu adanya maka masa Kota Batam. Apakah satu kata? Ayo kita bersama. Gak usah lagi lah serangan menyerang, ikut-ikutan protes, tidak tahu ujung pangkal, memfitnah, tidak tahu yang difitnah, berbicara, tak tahu apa yang dibicara. Ayo kita bersatu semua. Saya ingin seluruh elemen masyarakat, termasuk semua kami, gitu ya. Semua ormas, ayo kita bersatu. Kue ini tak akan bisa saya makan, Pak. Kue ini tak akan bisa saya nikmati. Umur sudah hampir 60, apa menikmati? Makan daging sakit. Tapi kita muda. Karena kawan sama Rajadi. Maka Pak Jadi panggil saya apa? Saya terima kasih. Saya balik muda. Seperti umur 40 gitu. Baik, berikan aplaus untuk Pak Nandi Muhammad ini. Kepala Batam. Sahabat JR, masyarakat Kota Batam khususnya, kita baru mendengarkan apa yang disampaikan oleh Wali Kota Batam, Kepala BB Batam. Telah banyak program-program khususnya pembangunan infrastruktur di Batam. Itu tidak lain dan dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi yang langsung nanti berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Batam khususnya. Hari ini terima kasih sekali Bang Budi telah hadir di sini.
Ini podcast perdana, ya kan? Sekaligus nanti di kick off ditandatangan oleh Pak Wali Kota. Tapi nanti